Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya belum kompak bunda, saya lihat yang di ujung masih melokok. Ibu berdiri, suaranya cerah, hidangan bajunya sempit, yang hadir orangnya banyak, yang jawab salam cuma sedikit. Daun salam, daun tales, yang jawab salam kayaknya masih pada lemes. Daun tales dicampur kentang, lemesnya kayaknya mikirin aku. Bukan saya seuzon sama ibu-ibu, saya doakan ibu yang lagi pusing mikirin utang, yang banyak hutangnya biar cepat lunas, amin. Dan yang jawab salam saya juga saya doakan mudah-mudahan rezekinya biar banyak, rezekinya biar bertambah, rezekinya biar berkah. Dan saya doakan mudah-mudahan bulan depan bisa berangkat ke Mekah. Pulang dari Mekah mudah-mudahan kebeli tanah, kebangun rumah yang megah, kebeli mobil yang mewah, dan juga mudah-mudahan suaminya istrinya bertambah. Yuk jawab dengan kompak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri, amin. Yang aminnya kencang saya doakan mudah-mudahan pulang dapat duit sekarang, amin. Belum dikencang ya, tapi belum doa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Maaf, saya mau baca ayat suci Al-Quran jadi sambil duduk dulu ya bunda ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kekuatan dan kesabaran. Sallallahu Subhanahu wa ta'ala. Wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadir mukarram wal muhtaram, yang terhormat dan yang saya hormati terkhusus, yakni panitia penyelenggara acara Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah yakni diketuai oleh Bapak Haji Ustadz Zainal Kubara. Berdoakan mudah-mudahan seluruh panitia yang sudah berkorban tenaga, berkorban harta, pikiran dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah akan balas dengan harta dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbah. Tak lupa juga Ketua DKM Bapak Haji Warsan, dan juga yang terhormat guru-guru kita, wabil khusus yakni mana para guru-guru, Ustazah Hajjah Yayah Royana, dan juga ibu guru apa nih, Kuslipah ya, juga para guru-guru yang lainnya, dan juga yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tak lupa juga yakni daripada Ibu Kepala Desa Mekarsari, Ibu Hajjah Linda Ekawati beserta seluruh jajarannya, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Lurah beserta seluruh jajarannya disehatkan badannya, panjangkan umurnya, berikan kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya, dan berikan juga keberkahan dalam rezeki dan kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga seluruh ketua-ketua majelis ta'lim yang sudah tergabung daripada Desa Mekarsari, yang alhamdulillah banyak, kurang lebih 20 majelis ta'lim ya budaya. Tapi maaf tidak saya sebut satu persatu, ketua-ketua majelis ta'limnya tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan seluruh ketua majelis ta'limnya selalu disehatkan badan, dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbah. Maaf Bunda, ini saya baru kali ini ceramah saya muter-muter. Puyeng saya Bu, muter ke sini, muter ke sana, suruh duduk kagak boleh. Dan tadi pengen duduk sebenarnya mah ya. Makanya saya tebu sehari 2, sehari 3. Antar sore juga saya ada tugas lagi. Nah ini baru saya melaksanakan satu ya udah puyeng ini saya. Apa saya dari duduk aja di bawah ya? Ibu-ibu semuanya yang hadir, yang pakai jilbab merah, yang pakai jilbab kuning, yang pakai jilbab hitam, bapak dan ibu semua yang hadir, saya doakan mudah-mudahan disehatkan badannya, amin, dipanjangkan umurnya, digampangkan bilik dan rizkinya. Itu aminnya segitu doang tuh Bu. Yang namanya makmum itu harus ngikutin ujungnya imam, betul? Kalau imam ujungnya panjang berarti makmum juga harus panjang. Kalau imam ujungnya pendek berarti makmum ujungnya benar. Hari tadi tes saya teh ujungnya panjang, ibu ada cekoknya, ibu gak ngikutin. Ini mah kudu diulang lagi. Saya siap diulang, siap diulang, siap. Ibu harus ngikutin bagaimana ujungnya saya. Kalau ujungnya saya panjang ada cengkoknya, ibu juga harus ngikutin panjang ada cengkoknya, siap? Ibu-ibu semuanya yang hadir, yang pakai jilbab hitam, yang pakai jilbab merah, yang pakai jilbab pink, bapak dan ibu semua yang hadir, saya doakan mudah-mudahan disehatkan badannya, amin, dipanjangkan
bengek. Karunya itu mini-mini yang pakai kacamata di tengah ikut-ikutan apa? Jangan ikutin mah, udah biar yang muda-muda aja. Kenapa udah angin kayak udah kayak anak ya? Hampir sehat semuanya, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah. Kita bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh mubarakah. Salawat seiring salam, marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sudah maulid memasuki bulan apa Ibu? Udah masuk bulan apa Ibu? Jumadil awal. Ya Bu ya, belum Jumadil awal kan ya, belum Jumadil akhir. Udah kan Jumadil awal, bukan Rabiul akhir. Ya Bu, tapi alhamdulillah begini, ini tanggalnya udah 68 kalau nggak salah ini maulidnya. Tapi karena Ibu rasa cintanya kepada Rasulullah, bagian maulid sampai tanggal 99 ya masih tetap semangat. Betul Bu, sekarang bulan Jumadil. Emang Ibu bulan Hijriah ada berapa bulan Ibu? Ada berapa bulan Ibu? Coba Ibu sebutin dari bulan Muharram. Jangan mulut. Rabiul awal. Itu yang bilang roh lagi Gusti. Nah, kalau bulan roh itu gimana doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Ramadan. Begitu ya Mak ya. Sabar. Giliran bulan Hijriah, bulan Islam kagak pada hafal. Coba Ibu bulan daripada bulan nasional dari bulan Januari. Masya Allah. Bu, ngaku kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku kita umat Islam tapi bulan sendiri orang ada yang hafal berapa orang saja saya liatin. Yuk kita hafal bulan sendiri. Muharram, Sabar, Rabiul akhir, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Hafal enggak? Insya Ibu jamaah yang sangat saya cintai ini terus Ibu terus. Cuma saya biar sama-sama enak menyampaikannya Maji. Saya pengen tanya dulu sama jamaah. Ini ceramahnya mau lama apa mau sebentar? Coba sebelah sini, ini ceramahnya mau lama apa mau sebentar? Coba saya yang di belakang, ini ceramahnya mau lama apa mau sebentar? Asyik saya mah mau lama mau sebentar, yang penting saya pulang dapat astagfirullahaladzim. Dari kencang dulu apa? Bicara sama saya. Maaf Pak Ustaz, kalau bapak saya dari Sugata kagak pernah ngarepin amplop kagak. Ambil buat ibu-ibu kalau kagak mau.
Po. Makanya panitia pernah datang ke rumah, bukan ke rumah sakit, malah datangnya gitu. Ya Bu ya, karena anak saya lagi dirawat di rumah sakit dan nanya sama saya, Ustazah, budgetnya berapa? Enggak saya jawab, Bu. Karena apa? Itu amanat dari guru saya. Buat saya pribadi, yang penting berkah dan cukup. Apa Bu? Berkah dan cukup. Dengerin Bu, saya dari Sukatani bawa kendaraan roda 4 yang tadi warnanya putih expander ya Bu ya. Itu saya mampir dulu Ibu sebelum berangkat ke sini pom bensin. Mampir di pom bensin Ibu, saya ngisi bensin dulu 400.000 Pratama, catat panitia. Dan juga saya Bu bawa organ, nanti kita iringi dengan sholawat di terakhir ya Bu yang kita bersolawat bersama. Badan ada buat tukang organnya, catat organ. Biasanya saya sama Ibu kalau habis ceramah kemana-mana Ibu, saya mah kalau pulangnya cari yang seger-seger, mampir ke tukang bakso beli es campurnya juga Ibu, badan ada buat jajan baksonya. 200.000. Udah itu doang dah. Ada lagi nggak usah, satu lagi. Satu lagi badan ada, badan buat setor mobilnya. Bohong bercanda, alhamdulillah Bunda. Mobil mah udah mau lunas, tinggal 17 bulan lagi. Terus Ibu jamaah yang sangat saya cintai, Bu. Ini sekarang kita sudah memasuki bulan Jumadil Awal, masuk tanggal 2/68 kalau nggak salah. Tapi karena kita rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian ini tanggalnya udah semakin tua, semakin maju, semakin bertambahnya ini nominal tanggalnya. Tapi karena kita rasa cinta kepada Rasulullah, tetap kita semangat untuk mengadakan acara Maulid. Betul, betul. Ibu cinta kepada Rasulullah, cinta. Ibu cinta kepada Rasulullah, cinta. Sebelah sini Ibu cinta kepada Rasulullah, cinta. Cintaan mana kepada suami Ibu? Kalau cintaan kata Ibu bilang suami dah, enggak. Cintaan mana Ibu? Dua-duanya. Tapi yang namanya kita cinta itu butuh pengorbanan, betul? Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Kita ngaku cinta kepada suami kita, kita berkorban dari ujung rambut sampai ujung kuku kita, berkorban untuk suami kita, taat dan patuh kepada suami kita. Ini adalah bukti kita cintanya kepada suami, betul, betul. Tapi ada yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Kata senandung begini Ibu, demi cintaku padamu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga, berkorban jiwa dan raga kita untuk suami kita tercinta. Tapi mana buktinya kita Ibu ngaku cinta kepada Rasulullah? Nih buktinya kita cinta kepada Rasulullah. Kita duduk di taklimnya Maulid, kita Ibu menyisihkan waktunya kita, menyisihkan sedikit harta kita, tenaga kita. Untuk apa? Untuk mengadakan acara Maulid, dan bukti kita cinta kepada Rasulullah. Terus mana lagi sih bukti kita cinta kepada Rasulullah? Perbanyak baca salawat. Suka baca salawat, suka Ibu? Suka baca salawat Ibu, suka? Berapa kali dalam sehari? Apa yang depak-depak? Habis bingung mau duduk-duduk di mana? Ya, iya duduk di sono. Orang kelihatan orangnya. Iya, saya berdiri baik ini, saya juga Ibu jempol kaki ya. Masya Allah. Terus Ibu terus Ibu terus. Ibu sering baca salawat, sering. Ibu sering baca salawat, Ibu sering.
jiwa kita, damai pikiran kita. Ibu, kalau ibu lagi banyak pikiran ngutang atau dalam pikiran yang lainnya, ibu banyakin baca sholawat. Ya Bu ya, lagi masa baca sholawat, lagi nyambel baca sholawat, sambil nyapu baca sholawat, sambil ngepel baca sholawat, sambil makan susah. Masya Allah. Bu, sholawat mah ibu mau pakai lagu apa aja boleh, betul. Mau pakai lagu dangdut boleh ibu, mau pakai lagu pop juga boleh. Kalau sholawat mah beda dengan kita membaca Al-Quran. Sok ibu lihatin itu di majelis taklim, ya Bu ya. Kalau lagu-lagu sholawat itu ada yang pakai lagu dangdut, ya Rabbi ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allah Allah. Lagu apa Bu? Lagu apa? Menunggu. Masya Allah. Diganti lagi, jangan pakai lagu menunggu, ganti lagi. Ibu sambil ngelapin kaca sambil nyapu, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lagu apa ibu? Lagu apa ibu? Hayang kawin win hayang kawin. Boleh kalau selama beda dengan kita membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh di lagu-lagu ini, karena apa? Karena seni baca Al-Quran itu ada ilmunya. Baca Al-Quran boleh pakai seni, baca Al-Quran boleh pakai lagu. Lagunya ada 7. Ada lagu Bayyati, ada lagu Sabah, Hijaz, Nihawat, Rasyikah, dan Ziharka. Ada berapa itu? Sebutin. Ya, semoga kita baru ada dibilangin. Saya ulang sekali lagi, biar jangan sampai gagal paham. Maaf Pak Ustadz, saya ngajar di sana Bu ya, di majelis taklim. Saya sampaikan kepada jamaah ada yang gagal paham. Kata saya begini, Ibu silahkan baca Al-Quran, boleh pakai seni, boleh pakai lagu. Saya belum ngejelasin panjang dan lebar. Ini si ibu pulang, anaknya nangis. Padahal saya jelasin boleh Al-Quran pakai lagu, pakai seni. Cara membaca Al-Quran ada 3, boleh tul, boleh tartil, boleh mujawaz. Lagu Al-Quran ada 7, Bayyati, Sabah, Hijaz, Nihawat, Rasyikah, dan Ziharka. Itu penjelasannya. Si ibu belum jelas, itu udah pulang. Sama minggunya lagi dia datang ke majelis taklim. Ingat omongan saya, kata Bu Haji ya, baca Al-Quran kan boleh pakai lagu, pakai seni. Baca Yasin ibu pakai lagu, pakai seni. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lah itu mah Haji baca Yasin dari jam 9 keluar jam 12. Maksudnya bukan itu, ya Bu ya. Silahkan Al-Quran pakai seni, pakai lagu kayak tadi kori kita, itu boleh. Karena caranya ada 3, boleh tul, boleh tartil, boleh mujawaz. Artinya silahkan boleh tul dengan cepat. Biasanya ibu kalau bacaan Al-Quran cepat, biasanya buat ngimamin sholat apa? Lu hafal banget, raweh. Pokoknya kalau ada yang ustadznya, imamnya yang agak-agak lama, yang kendor, laku. Bener apa bener? Boleh silakan dengan cepat, boleh dengan tul, tapi tidak boleh merusak tajwidnya. Maaf Bunda, ini tadi buat dulu ya. Ini pernah mau ngomongin kue jadinya.
Orang fokus ke saya bu, ya kayak gitu. Es krim, kue, ada apa lagi? Ya udah, bingung saya jadinya ya juga saja. Dengan itu saya jadi liatin, orang dunia saya nggak ada. Terus. Silahkan menyantul tapi tetap dengan tajwidnya. Maaf punten ibu, saya pernah melihat ada di medsos, betul ya? Ini ibu mas maaf, ada sholat taraweh itu masya Allah dari pertama sampai kelar cuma 7 menit doang. Cuma 7 menit doang kalau nggak salah di daerah Jawa. Saya lihatin itu videonya begitu sholat taraweh. Lah itu kasihan nenek-nenek ibu habis sholat taraweh aneh. Namanya mabok taraweh. Masya Allah, rusak tajwidnya, nggak boleh. Walaupun boleh cepat tetap dengan tajwidnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tetap dengan tajwidnya. Nggak boleh merusak tajwidnya. Tuh, cepat silahkan boleh, tapi tidak boleh merusak. Yang kedua, cara baca Al-Quran dengan tartil. Biasanya buat ngimamin sholat apa itu? Biasanya baca dengan ngimamin sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan juga ibu baca yasin juga dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu dengan bacaan yang sedang. Yang terakhir, silahkan membaca Al-Quran dengan lambat, dengan mujawaz, tapi ini jangan buat ngimami. Jangan mentang-mentang tadi kori, ya suaranya enak, napasnya panjang. Begitu ngimamin sholat maghrib, dia apa pakainya kori. Allahu Akbar. Lah kata yang di belakangnya mah Ustaz, enak ya. Kapan kelarnya? Bu, karena bukan pada tempatnya. Ya Bu ya, kembali kepada tadi membaca Al-Quran silahkan pakai seni. Karena dengan membaca Al-Quran pakai seni jadi indah. Ya Bu ya, azan pakai seni indah gak? Indah Ibu, Masya Allah. Coba kalau azan zuhurnya pakai seni, ya Bu ya, yang azannya anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak enggak? Enak terdengarnya. Maaf punten Ibu, dulu di kampung tetangga saya ada ustaznya fanatik banget. Azan nggak boleh pakai seni, baca Al-Quran juga nggak boleh pakai seni, haram kata dia hukumnya. Begitu azan maghrib dengan pegang sama dia, kagak boleh sama orang lain, kagak boleh pakai seni sama dia. Ya Bu ya, begitu azan ke dia mah walaupun ya masyarakat boro-boro mau pada sholat, masjid bawah pada boro-boro. Masya Allah, kagak enak-enak acan, benar-benar. Begitu sholat maghrib dia yang imamin, orang kagak boleh pakai seni, nggak pakai seni. Bapak bang imamin, alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, ya anak muda yang nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah kata makmumnya, ya lah orang ada enaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Cuma maaf lurah, ya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu dipermasalahkan masalah azan pemerintah, apa yang ngopengin azan. Bagus sih, nggak apa-apa. Azan katanya nggak boleh
Azan nggak boleh panjang-panjang. Ibu setuju nggak Bu? Bentar lagi bulan Ramadan, nanti kita nggak boleh pada mik nggak boleh. Ya Bu ya, nggak boleh azan panjang-panjang, nggak boleh azan keras-keras. Ibu setuju nggak? Setuju nggak? Kalau saya masih setuju sih buruan, saya masih setuju. Karena ibu di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram itu hukumnya haram kalau azan panjang-panjang. Nggak ada ibu yang udah berangkat umroh, yang udah berangkat haji itu nggak ada ibu pak azan panjang-panjang. Karena apa? Haram hukumnya, nggak boleh, nggak boleh ibu. Jangan sampai di sini di musola ini al-barkah. Begitu sholat zuhur, begitu azan dia azannya panjang-panjang, panjang-panjang. Bapak-bapak anak prank udah langsung mau bikin buat YouTube-nya, mana ada katanya haram itu. Ibu, jadi kita banyakin baca sholawat itu kalimatannya banyak ibu ya. Kalau ada keluarga kita yang sakit, ada suami kita atau sakit, atau keluarga yang lain sakit, kita bacanya sholawat dulu. Dan juga kalau ibu punya hajat, punya keinginan, Bu dengerin. Kalau ibu punya hajat, punya keinginan, atau ibu seumpama pengen beli mobil, pengen beli tanah, pengen beli sawah, pengen lakinya naik jabatan, pengen naik pangkat, atau pengen naik gajinya, ibu perbanyak baca sholawat busro. Sholawat busro sebanyak 41 kali sehari sholat subuh. Suka dibaca nggak? Suka dibaca nggak? Hafal nggak? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana kayak itu ya Bu, kelamaan ini Bu, bentang-bentang suruh baca salawat busro habis sholat subuh langsung bilang lah apa udah dibacanya kita seperti kita zikir Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a shaykhina mu'allimina wa talibina yawmina hada ila yawmil akhirah. Dibaca 41 kali. Ibu, itu sudah saya praktekkan, sudah saya jawabkan ibu waktu saya pengen berangkat haji. Oh, sekarang udah lupa lagi dulu ya. Bentar lagi laut, habis laut sampai lalatnya. Ibu, itu udah saya praktekin ibu. Waktu saya pengen berangkat haji, saya pengen beli tanah ibu, saya terus baca sholawat busro 41 kali sehabis sholat subuh. Bahkan belum lama ibu, saya ganti mobil juga, saya terus gak pernah tinggalkan ini amalan. Habis sholat subuh, saya baca sholawat busro sebanyak 41 kali. Silahkan ibu praktekkan. Ibu pengen beli tanah, pengen beli mobil, pengen apa lagi, beli mobil yang bagus, pengen beli sawah, silahkan ibu praktekin. Kalau ibu punya duitnya, insya Allah semua juga terkabul. Nah iyalah ya ibu ya. Artinya apa? Setiap kita punya hajat, Allah mudahkan segala
urusannya. Uangnya memang ada, tapi dimudahkan segala uangnya. Kenapa, Mak? Tadinya nanya apa, Mak? Boleh itu buat apa aja, pokoknya hajat-hajat yang baik dibaca sehabis sholat subuh 41 kali. Hayu pokoknya Mak pengen beli emas yang banyak, hayu dibaca terus gitu. Kalau ada duitnya insya Allah beli. Terus. Bu, ya sekarang tadi bilang adalah bukti kita cintanya kepada Rasulullah. Terlebih lagi ibu Rasulullah cintanya kepada kita. Mana buktinya Rasulullah cinta kepada kita? Mana buktinya Rasulullah sayang kepada kita? Mana buktinya Rasulullah khawatir kepada kita? Ibu tengok sejarahnya. Ketika detik-detik wafatnya Rasulullah, ibu, ketika detik-detik wafatnya Rasulullah, ibu, Rasulullah tidak memanggil istrinya, Rasulullah pun tidak memanggil sahabat-sahabatnya tercinta, bahkan Rasulullah pun tidak memanggil putrinya tercinta. Siapa yang dipanggil, ibu? Ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad sebelum wafat terakhir ucapkan suatu kalimat, wahai umat, jangan tinggalkan ibadah salat. Wahai umat, jangan tinggalkan ibadah salat. Yang dipanggil itu adalah kita. Yang dipanggil oleh Rasulullah itu adalah kita, ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika Rasulullah ibu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah ibu menjerit dan bertanya, dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Israel, "Mahada ya Israel, mahada ya Israel." Apa ini wahai Israel? Apa kata malaikat Israel? Hada syakaratul maut ya Muhammad. Ini yang dinamakan syakaratul maut ya Muhammad. Apa jawab Rasulullah ibu? Wahai Israel, sakit sekali rasanya syakaratul maut ini wahai Israel. Aku gak mau umatku merasakan sakitnya syakaratul maut wahai Israel. Cuma aku saja yang merasakan sakitnya syakaratul maut ini. Sakit yang luar biasa wahai Israel. Apa kata malaikat Israel? Ya Muhammad, aku sudah kurangi sakitnya syakaratul maut ini 10 kali lipat dari nabi-nabi sebelumnya. Kata Rasulullah, tapi sakit yang luar biasa Israel. Aku gak mau umatku merasakan sakitnya seperti ini. Ini adalah sebagai bukti apa? Sebagai bukti rasa cinta dan khawatirnya Rasulullah kepada kita. Bu, saya tanya kepada ibu, kalau anak ibu ada yang sakit, apa ucapan dari seorang ibu? Pasti seorang ibu berkata, ya Allah, jangan kau limpahkan sakit ini kepada anakku. Biar aku saja yang sakit ya Allah. Aku gak tega melihat anakku sakit. Aku saja rela ya Allah yang sakit. Betul? Betul? Karena apa ibu? Karena sayang, karena khawatir. Ya bu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, bahkan jamaah ini juga ibu mau ke rumah saya tapi tidak bisa datang ke rumah saya, datangnya ke rumah sakit karena anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Saya sedang sibuk acara maulid, ibu anak saya kuliah di Bandung, sakit panas yang begitu tinggi dan muntah-muntah terus karena mual, karena apa? Ini lambungnya sakit ibu, dia menggigilnya luar biasa. Saya menjerit dan menangis ibu. Ya Allah, jangan kau beri sakit untuk putriku. Aku rela aku saja yang sakit ya Allah. Biar aku saja yang sakit ya Allah. Karena apa ibu? Karena kita seorang ibu pasti sayang luar biasa kepada
sebagai bukti kita sayangnya kepada anak kita. Pun Rasulullah Ibu begitu khawatir dan sayangnya kepada kita semuanya. Yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Tidak memanggil istrinya, tidak memanggil sahabatnya, tidak memanggil putrinya. Yang dikhawatirkan adalah kita sebagai ummati, ummati, ummati. Bu, maka di Maulid ini kita bukan hanya diingatkan tentang kelahirannya Rasulullah, tapi kita juga diingatkan yang namanya kematian. Karena yang namanya kematian itu pasti akan datang, dan itu adalah rahasia Allah. Betul. Belum lama kita dipiralkan, ada seorang artis yang sedang sehat, habis pulang tugas dia Ibu langsung baca Al-Quran, tapi Allah ambil nyawanya. Siapa Ibu? Marissa Haque. Sehat, habis tadarus baca Al-Quran, dikiranya dia tidur, nggak taunya Allah memanggilnya. Itulah yang nama ajal, itulah yang namanya kematian, datang tiba-tiba karena rahasia Allah. Tidak tahu kapan umur kita pun akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik. Allah. Setiap orang yang sedang membaca Al-Quran, lalu dia Ibu mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan Allah, satu huruf yang dibaca oleh Ibu 10 kebaikan menghantarkan Ibu. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran kita jawabnya Allah. Kalau orang ada yang baca sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik atau sallu alaihi. Ya Bu, diulangi lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu pasti akan merasakan yang namanya Ibu kematian. Maka dari itu kita Maulid bukan hanya diingatkan tentang juga kelahirannya, tapi diingatkan tentang kematian kita, bekali hidup kita. Bu, hablum minallah kita bagus, salat kita bagus, zakat kita juga bagus, sedekah juga bagus, ya Bu, ngaji juga bagus, bahkan umrahnya sebulan sekali. Tapi kalau hablum minan nasnya kurang bagus, Ibu, itu percuma. Maaf Ibu, dengerin Ibu. Ngaji rajin, salat rajin, puasa rajin, tapi sama saudara nggak pernah akur, sama tetangga ribut mulu, sama suami setiap hari berantem mulu, sama guru nggak pernah akur, selalu ngomongin guru mulu. Ibu, di hati kita ada dendam, di hati kita kotor, maka ibadah kita percuma. Awas, jaga lisan kita, jaga lisan kita. Salamatul insan bi'ibdil lisan, selamatnya manusia karena kita bisa menjaga lisan kita. Bu, luka dalam tubuh itu mudah sembuh, tapi luka dalam hati kita tergores karena ucapan kita itu bisa terbawa sampai mati. Betul? Betul? Maka Ibu jaga, ya Bu ya, sehari-hari kita. Ya Bu, ya Bu, yuk dengan Maulid kita perbaiki akhlak kita, kita bekali ibadah kita. Karena apa? Karena ketika kita sudah meninggal dunia, semua amalan-amalan kita sudah terputus. Semua amalan-amalan kita sudah terputus semuanya. Apa kecuali hanya 3 perkara. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a illa min salas, sadaqatan
yad'ulah. Apa artinya, Bu? Apa artinya, Bu? Hah? Tahu dong apa kita? Apabila anak manusia, Bu, kalau lebih enaknya kayaknya Ibu jadi musiknya deh, ya Bu ya. Ibu jawab begini, apabila anak manusia, Ibu jawab terong-terong. Siap Ibu, siap? Siap semuanya sini, siap Ibu? Siap jawab terong-terong, siap? Awas. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, cukup sudah semua amalnya, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang berguna untuk sesamanya, dan ketiga doa anak yang soleh yang akan dapat meringankan dosa. Lah bunda seenak masih muda atau si emak di tengah-tengah karunya mengikut-ikutan sampai ngempos ke sini mak. Yang pertama apa Ibu? Yang pertama sedekah jariyah yang diberikan oleh Ibu. Banyak dan kecilnya sedekah jariyah adalah yang dinilai adalah ikhlasnya. Makanya sedekah jariyah Bu, yang penting ikhlas. Lebih baik kita ngasih 1 juta ikhlas daripada kita ngasih 5.000 kagak ikhlas. Benar. Penting ikhlas kan kalau sedekah kebalik. Gak ada ngapain. Biasanya gede ngomong ngasih mah. Ya Bu. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Guru-guru kita mengajarkan fikihnya, mengajarkan Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Ini adalah amalan yang tidak akan pernah putus untuk guru-guru kita. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Cuma kita punya tabungannya anak, Bu, maka didik anak kita. Kalau kita mampu, titipkan anak kita di pesantren. Kalau kita tidak mampu, titipkan anak kita di pengajian-pengajian terdekat. Karena apa? Ini adalah investasi dunia akhirat kita. Kalau kita diambil sama Allah, kalau kita Ibu menghadapkan syakaratul maut, kalau kita Ibu sedang sakit, anak yang soleh dan solehah insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Insya boleh kita bangga Ibu punya anak jabatan tinggi, boleh kita bangga Ibu punya anak polisi, polwan dan lain sebagainya, dokter dan lain sebagainya. Tapi maaf, tidak bisa menjamin apakah anak kita anak yang soleh dan solehah. Tidak menjamin anak kita jabatan tinggi yang kita bangga-banggakan. Ketika kita ada di ruang ICU, ketika kita sedang menghadapkan syakaratul maut, anak akan hadir di tengah-tengah kita. Maka itu ya, kalau anak yang soleh dan solehah, walaupun dia seorang polisi, walaupun dia seorang dokter, tapi kalau soleh dan solehah tetap akan ada dan hadir di tengah-tengah kita saat kita butuh. Betul. Waktu kita syakaratul maut, maaf pun ya, seumpamanya kita sedang menghadapkan syakaratul maut, Ibu, kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, Ibu, anak tiga-tiganya semuanya bisa ngaji. Semuanya anak-anak kita memang anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, soleh dan solehah. Ketika kita menghadapkan syakaratul maut, anak ada di samping kanan dan kiri kita. Anak yang pertama Ibu ada di samping kanan kita, sambil meneteskan air mata, sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Ibu, kita menghadapkan syakaratul maut. Ibu, anak kita ada di samping kanan kita, anak yang pertama, sambil meneteskan air matanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
kanan kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu, begitu indah, luar biasa. Ketika kita syakaratul maut, anak kita ada di samping kanan kiri kita. Dan juga ibu menghembuskan napas terakhir, ibu mengatakan kalimat thayyibah. Itu luar biasa. Karena kita tidak salah mendidik anak kita. Betul, betul. Coba sebaliknya. Coba sebaliknya ibu, kalau kita nggak punya anak yang soleh, nggak punya anak yang soleh, kebalikannya anak yang soleh adalah anak yang toleh. Punya anak nggak 7, aku pun nggak ada yang bisa ngaji. Karena kita salah mendidik anak, betul. Begitu kita lagi cengat-cengat, lagi ibu menghadap syakaratul maut, anak mah kumpul, nggak ada yang ngaji, cuma nangis doang merauk, Pak. Nggak tega ngeliat mata cengap-cengap dari pagi sampai sore, Pak. Apa yang dipelangin sih, Pak? Udah mau mati, Pak, buruan, Pak. Lah emang emaknya, ya Bu ya, ngajarinnya dunia mulu. Mau mati, anak dipanggilin atu-atu, di absen atu-atu. Roh, yang ada mah Lilis, ada mah Titi, ada mah Nopi, ada mah Dewi, ada mah pada kumpul semuanya mah anak mak nih. Emak mah mau bilangin mak punya sawah di Sukatani 7 hektar. Lu bagiin saring sehektar ya. Jangan pada berantem, jangan pada berantem pada aku semuanya ya. Iya mah, buruan apa emaknya mati mah. Anak sabuk lepek kan gitu tuh. Roh, ada sawah. Ada sawah apa ya? Pinjam juga roh. Bo. Maka didikan anak kita. Ya Bu, ya. Masya Allah. Kita sudah lelah mendidik anak kita, membesarkan anak kita. Sudah besar-besar, bahkan sudah semuanya rumah tangga. Alhamdulillah. Punya anak 4 semuanya sudah berumah tangga. Punya anak 3 semuanya udah pada berumah tangga. Udah jong-jong, udah pada berumah tangga. Nyatanya belum juga jong-jong. Malahan kita dititipin cucu. Betul. Masya Allah. Seharusnya kalau anak yang baik, maaf ibu, carikan pengasuhnya. Ya Bu ya. Jangan orang tua dijadikan babu. Kadang-kadang maaf orang tuanya juga sayang, nyari pengasuh mah 1.500.000, 2 juta. Dengan buat saya aja yang ngasuh. Malahan ada dikasih juga. Bener. Buat pengasuh mah kagak, sama orang tua yang ngasuh, orang tua kagak dikasih juga. Masya Allah. Bu, mau kerja sama anak mak, mau kerja cuma nyoboknya mak 5 juta, maknya Masya Allah kagak dicariin duit, kasihan ini bocah pengen kerja, pengen digelang juga baru seminggu ini kalau dijual malu sama tetangga, kalau tetangga pada melototin tangan gue, dijual kagak kira-kira dijual kagak Bu? Dijual demi udah gajian mah siapa yang ditraktir? Pacar. Bener-bener bilang sama kita, alhamdulillah udah gajian, alhamdulillah. Emaknya girang banget dalam hatinya, mudah-mudahan dibayar girangnya. Dibayar kan ya Bu. Udah begitu nak, ini kita mau syukuran nak sama teman-teman nak, mau makan di sana nak, di saung nak, di
soalnya ya. Udah mama di rumah nanti dibeliin pecah kocok kesukaan. Insya Allah. Bukannya orang tua ikut kita bawa senang-senang. Ya Bu, seharusnya ini anak, ya Bu ya. Kalau orang tuanya kesukaannya apa dibeliin Bu, beliin. Ibu buat wajib orang tua saya mau hobi banget pengennya shopping emas. Antri ke toko emas Ibu. Antri ke toko emas. Ya Bu ya. Antri ke toko emas. Ma udah lah silakan Ma, pilih sepuasnya Ma. Pengennya apa silakan pilih Ma. Udah milih 1 jam 2 jam Ma, udah milih, udah yuk kita pulang udah milih. Kamu punya duit. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya Bunda ya. Masya Allah Bu, pengen disayang sama anak, pengen didoain sama anak, pengen diperhatiin sama anak, tergantung kitanya sama orang tua ngedoain, perhatikan enggak. Karena apa? Setiap perbuatan baik dan jeleknya itu tergantung dari diri kita sendiri Bu. Semua itu akan ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Setiap perbuatan kita baik dan buruknya semua itu akan ada balasannya sekecil apapun Ibu. Ya Bu ya. Kita nggak pernah sayang sama orang tua, nggak pernah mendoakan orang tua, nggak pernah memperhatikan orang tua. Jangan berharap anak kita pun akan memperhatikan dan mendoakan kita. Karena dari diri kita sendiri nggak pernah seperti itu. Ya Bu. Kadang-kadang maaf Bu Lurah, jarang mah kemana aja nyampe. Ibu-ibu majlis taklim mah ke Cirebon nyampe, ke Pemijahan nyampe, ke Banten nyampe, sampai ke Demak 7 hari 7 malam. Oh boleh di sono di kampung saya boleh nginjem Bang Emong ke Jati. Masya Allah. Maka orang tua Masya Allah gak pernah jarahin. Itu Bu perjuangan. Keramat kita, keberkahan kita ada di doa orang tua. Nih kalau ibu usahanya lagi sulit, duitnya juga lagi sulit, kehidupan kita ibu lagi pusing, coba introspeksi diri. Mungkin kita nggak pernah mendoakan orang tua, mungkin kita nggak pernah memperhatikan orang tua. Ya Bu ya, karena apa? Kesuksesan keberkahan itu ada di doa orang tua. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan, penuh derita, mengasuhnya, merawatnya, penuh kesabaran, tengah malam terbangun karena tangisan. Manusia harus menghormati dunia, jangan sakiti badan maupun hatinya. Ingat surga di bawah telapak kaki ibunda. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Bu, nggak usah kita nyium tangan kiai dipulak-balik, nggak usah kita ngejar-ngejar habai tangannya dicium dipulak-balik, kiai nyegur dipulak-balik ibu. Tapi kita cium tangan orang tua nggak pernah dipulak-balik, cuma asal doang, cuma setahun sekali lebaran doang. Auzubillahi, keberkahannya ada di doa dan orang tua kita. Ya Bu, makanya di tangan. Ya Bu ya, setiap perbuatan baik kita Allah akan balas dengan kebaikan kita. Surah Al-An'am ayat 160 menjelaskan. Enak ya, enak. Agak enak pas udah ngedem-ngedem. Segini
Jadi alhamdulillah Bu Lurah, kemarin juga saya ngisi di Tambun juga ya, dekat ya Pintus belok kiri. Alhamdulillah. Malamnya ngisi lagi di daerah Sukatani. Nanti malam juga saya ngisi lagi di daerah Sukatani. Besoknya ngisi lagi di Lemah Abang ya Bu ya. Hari Selasanya juga saya ngisi lagi di daerah Sukatani. Bodoh amat gak ada yang nanya, gak ada cerita. Buat itu ngagetin nenek-nenek itu, nenek-nenek barang sawah itu. Boh, emang ini pekerjaan saya ya Bu ya. Alhamdulillah berkah. Maulid mas saya Bu ya, siang megang mic, sore megang mic, sampai ke malam-malam dia masih megang mic baik saya. Nah, betul. Ini kurang banget pikirannya ke situ banget. Malah ke ceramah, boh sama, ngajar bocah ya, dah aku ke situ banget, itu mah kadang-kadang. Berkah maulid berkah alhamdulillah. Makanya saya mah jarang masak Maji. Alhamdulillah, gimana saya mau masak ya. Anak apa di pesantren yang satu alhamdulillah udah kerja. Kemana-mana ayah ember selalu yang nganter terus alhamdulillah. Tadi aku saya mau orang makan supir lagi. Jadinya kan agak olok ya. Kalau dapat udah jatah doang ya. Iya mas, jadi gitu. Iya, kalau habis ceramah kan saya kan suka dikasih makan sama panitia, yang dia juga ikut makan biasanya gitu biasanya. Apa kok? Enggak dulu kata bilang begini, ntar kalau sorenya lapar lagi gimana itu katanya. Lah ya biasanya di bawah. Kalau biasanya dibiasain. Cuma nantinya panitia ya nanti bye-bye berkatnya salah masuk mobil ya. Takutnya saya kayak ceramah di sono, saya di Teluk Jambe di Karawang, makanya begini loh Haji ya. Jangan ceramah, mau cerita nih ya, bentar ya, cerita tadi ya. Jangan ceramah tuh di Teluk Jambe ya, acara Rajaban itu malam-malam. Terus iya ada malam, saya juga tahu kalau suami saya tuh ikut turun ke masjid itu, ke masjid situ, gak tahu kira dia ada di mobil. Itu mobil saya itu berendengan sama mobilnya Pak Lurah, berendengan itu mobilnya tuh. Kata panitia kan orang lewatnya dari saya tuh kayak begini nih, lewat dari saya. Panitianya, itu panitianya bawa beras, bawa parcel, bawa apa kardus, tahu nggak isinya apa nggak tahu. Kata panitianya, Boji katanya mobil di mana? Orang di parkiran. Gue bawa itu Pak Berkan. Pas kata itu panitianya, Pak buka mobil. Saya kan dikunci, suami saya turun. Yang ada kan supirnya Pak Lurah. Jadi buka sama supirnya Pak Lurah. Itu Berkan masuk semuanya ke Pak Lurah. Lah saya mau kebagian pisan jadinya. Itu buat Pak Lurah baik-baik ya. Salah masuk mobil ya nantinya ya. Masalahnya sih bukan begitu Bu Lurah. Pas begitu sampai Cikarang kan saya kan di Karawang tuh ceramahnya ya, di Teluk Jambe sampai Cikarang saya tuh ditilang polisi jam 2 malam. Bu maaf ini malam-malam dari mana? Habis ceramah Pak polisi, Pak maaf dan ceramah. Maaf Ibu, biasanya kalau ustazah kalau habis ceramah itu ada berkatnya, ada pembahasan. Orang ada di belakang saya udah pede Ibu. Orang saya lihat dia lewat dari depan ya. Udah pede pas dibuka Pak polisi. Maaf Ibu bohong. Di belakang nggak ada parcel, nggak ada beras, nggak ada kardus, kosong semua. Lah saya bengong. Mana berkat saya ya tadi ya. Lah saya daripada urusan sama polisi kan mendingan urusan sama panitia ya. Lah saya bilang aja panitianya, maaf Pak Ustadz, saya ini ditilang polisi dari berkat. Iya polisi dari berkat. Kenapa Bu Haji? Lah berkat saya genengan orang ada ya di mobilnya. Lah panitia baru kemana? Bingung sama mana? Kayaknya dari Pak Lurah singkat cerita ditanya ke Pak Lurah. Langsung Pak Lurahnya minta nomor saya Ibu, ke belakang saya. Ustazah, maaf ini katanya berkat ke bawah apa saya gimana? Nggak apa-apa Pak Lurah, udah tanggung saya udah nyampe Cikarang. Nggak saya nggak enak Ustazah, udah jauh Pak Lurah, susah nganternya. Udah nggak apa-apa. Gini aja Pak Ustazah, biar sama-sama enak. Saya minta nomor rekening Ustazah aja. Begitu Bu. Maksa banget itu mah taruhannya. Terus sekarang kan zaman canggih ya, pakai m-banking udah saya kasih ke nomornya. Begitu hitungan menit, saya Ustazah sok dicek, begitu dicek, alhamdulillah Ibu mati. Mula ya berkat saya dibayarin 1 juta. Nggak apa-apa dah kalau sekarang yang berkat saya ditukar ke sama ke Lurah. Iya, orang berkat saya udah nggak bisa ditutup.
Lewat lagi deh. Harus sebelah sana. Bulan, iya kan? Kalau saya lagi nyanyi lewat lagi ya kan? Mau ada takut kebetulan bulan. Ini takut saja. Oh, udah agak salah kakak. Saya nggak fokus lagi ngeliat berat tadi berat banget. Bukan apanya ibu. Saya kan punya ponakan ya, berulang kalau saya datang kan, wah datang bawa berat, wah datang begitu. Kalau nggak beratnya kan nggak kejar sama ponakan saya. Oh canda. Baca bilang hasanati falahu asyru amsalnya. Wa man jaa bis-sayyi'ati kata Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160, barang siapa orang yang berbuat baik kepada orang tua kita, baik kepada tetangga kita, saudara kita, guru kita, suami kita, maka Allah akan balas dengan kebaikan kita 10 kali lipat dari kebaikan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu berbuat jahat kepada tetangga, saudara dan sebagainya, maka Allah akan balas kejahatan kita. Na'udzubillahi. Yuk kita berbuat baik antara sesama manusia. Mudah-mudahan maulid kita memperbaiki akhlak kita. Ibu jamaah, di saat saya bersyiar, kalau saya bersyair bersama, saya ajak bersolawat bersama. Mau ibu? Yuk kita bersolawat bersama. Di sini ada lembaran solawat. Ya, punten panitia minta dibantu karena ini saking banyaknya jamaah. Silakan ibu berapa saja seikhlas dan seridhonya, berapa saja untuk bersedekah jariyahnya. Ya bu ya, untuk ganti fotokopinya mudah-mudahan sedekah jariyah ibu yang banyak maupun yang sedikit Allah akan ganti dengan harta dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga panitia bisa dibantu. Ada lembaran sholawat. Iya silakan ibu. Iya berapa saja seikhlas dan seridhonya. Satu lebaran lagi. Sini bu satu. Sini ibu saya. Ini yang di belakang. Maaf teh, minta itunya. Soalnya teh maaf. Udah semua.
Kalau sekarang lagi di TikTok saya live-nya ya. Nah, saya kenapa selalu medsos saya gunakan juga, kita gunakan untuk medsos itu untuk dakwah. Jangan sampai kalahkan dengan mereka-mereka yang untuk hura-hura saja ya, hura ya. Saya mengajarkan kepada ibu silakan ibu bermain TikTok atau seumpamanya kita, tapi dengan yang bermanfaat, bukan buat curhat-curhatan. Ya Bu ya. Jadi kalau misalkan lupa lagunya silakan ibu di FB saya ada. Ketik aja Teh Yuki ya. Ketik aja Teh Yuki kalau di FB. Nggak pakai ustazah, nggak pakai hajar ya. Teh Yuki aja. Ya Bu ya. Nah, kalau seumpamanya masih kangen dengan suara-suara saya, ibu banyak di YouTube ya. Di YouTube ada ya. Ketik aja Nur Baitur Rahman, ada 30 lagu lebih qasidah dan juga sholawat juga ceramah, tapi bukan channel saya Mbak ya, itu channel orang lain, nggak apa-apa, berbagi rezeki ya. Jadi ketik aja sekarang yang bawa HP Nur Baitur Rahman, kalau diketik nggak muncul berarti ibu nggak punya kuota ya. Ibu jemaah yang sangat saya cintai, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila cara penyampaian saya kurang berkenan di hati terkhusus para guru, asatidz wal asatidzah, para kiai dan semuanya ya. Apabila ada kekurangan dari pribadi saya al-fakir, masih banyak kekurangan ilmu dan butuh bimbingan dari para guru. Dan saya akhiri, akhir kata dari saya, ke Papua bermasyarakat, jangan lupa panitia siapin berkat. Masyarakatnya cantik-cantik, berkatnya taruh saja di plastik. Yang paling cantik bininya Pak Kadus, kalau tidak ada plastik taruh saja di kardus. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup dengan doa, kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan selalu disehatkan badan, dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman dan Islamnya, digampangkan milik dan rezekinya, dikabul segala hajat-hajatnya, dan juga yang sedang sakit diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang harapan dan kebanggaan kita semuanya, anak-anak yang akan mengangkat derajat keluarga kita, anak-anak yang sehat dan panjang umur, anak-anak yang investasi dunia dan akhirat kita. Kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang syirik, iri dan dengki kepada kita semuanya. Kita selalu berlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para almarhum dan almarhumahnya. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوفي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا desa Mekarsari, min baladina hada kampung Bulan, min baladina hada khasah wa min buldani muslimina amma
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.